Pemirsa, seorang balita di Medan, Sumatera Utara tewas usai dianiaya oleh ayah tirinya. Tak hanya itu, usai melakukan aksinya, jasad korban pun dibuang sang ayah tiri beserta dengan istrinya yang tak lain ibu kandungnya. Keterangan pihak kepolisian, peristiwa itu berawal adanya pertengkaran antara ayah tiri dan ibu kandung korban. Pertengkaran dipicu karena korban bercerita kepada ayah tirinya bahwa ibunya sering video call dengan pria lain. Mengetahui hal tersebut, pelaku berinisial B yang merupakan ayah tiri korban pun memanggil istrinya untuk memastikan hal itu. Namun pelaku emosi dan menganiaya korban hingga tewas akibat sang istri membantah hal tersebut. Usai kejadian, ibu korban yang panik pun lalu menyewa mobil dan juga membuang jasad korban ke Tapanuli Utara. Bulan Mei kemarin tanggal 5 itu ada seorang perempuan bersama satu orang laki-laki yang itu datang ke Polda dan melaporkan bahwa ibu ini telah melakukan atau membuang jasad anak laki-laki yang sebelumnya sudah teridentifikasi oleh Rumah Sakit Bayangkara. Ya, pelaku yang diamankan ada 3, yaitu ayah tiri korban, kemudian paman dari ayah tirinya, dan ibu kandungnya. Jadi mereka pelaku yang berhasil ditangkap dan saat ini mereka mengakui perbuatannya dan proses terhadap ketiganya dilakukan di Subdit Renakta. Untuk mendalami terkait kasus ini lebih jauh, sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Hadi, apa kabar Pak? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Hadi, bisa diceritakan Pak, sebenarnya seperti apa kronologi peristiwa yang mengenaskan ini? Benarkah karena aduan korban kepada sang ayah yang menyatakan bahwa ibunya ini selingkuh Pak? Ya, jadi peristiwa yang tadi disampaikan betul bahwa berawal dari celotehan ataupun cerita seorang anak yang berusia kurang lebih 5 tahun kepada ayah tirinya. Kemudian si ayah tiri ini, MBS, dia menanggapinya dengan serius, kemudian menegur ibu atau istrinya, dan saat itu spontan istrinya menjawab bahwa tidak benar. Dan muncullah emosi yang pada akhirnya mereka bertiga, antara ayah tiri, ibu kandung, dengan adik dari ayah tiri korban ini membunuh dan membuang jasad bayi ke wilayah Tapanuli Utara. Ini peristiwa dari bulan Maret 2023. Jadi polisi menemukan jasad di bulan Maret di wilayah Sipirok, Tapanuli Utara, kemudian dapat teridentifikasi oleh Rumah Sakit Bayangkara, anak yang diperkirakan berusia 3 sampai dengan 5 tahun, namun sampai dengan kurun waktu 6 bulan di tahun 2023, jasad bayi ini tidak ada keluarganya yang mengambil, mengakui, dan lain segala macamnya. Kemudian di bulan Mei kemarin, tepatnya tanggal 6, itu ada ibu kandung korban dengan ayah kandungnya melaporkan peristiwa pembunuhan dan pembuangan jasad bayi itu ke pihak polisi. Namun dari laporan awal yang diberikan oleh ibu kandungnya, yang bersangkutan langsung mengakui perbuatannya. Hanya memang 2 tersangka lainnya ini polisi melakukan upaya penyelidikan, karena di awal ibu kandungnya ini masih menutupi ayah tiri dan satu pelaku atau paman dari korban. Dan baik, Pak Hadi, apa yang akhirnya membuat sang ibu melapor dan menyerahkan diri kepada polisi? Ya, ini yang kami terus mendalami, penyidik terus mendalami, tetapi dari informasi awal, si ibu kandung daripada korban ini terus didesak oleh ayah korban. Yang menanyakan keberadaan anaknya kepada ibu kandungnya. Sementara ibu kandungnya ini dengan ayah tiri dan
paman dari adik daripada ayah tirinya itu sudah melakukan pembunuhan. Sehingga akhirnya ibu kandung yang berinisial AH ini bersama-sama dengan ayah kandungnya melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Baik, kejadian ini kan bermula saat balita ini mengadukan perbuatan ibunya yang diduga melakukan video call terhadap pria lain sehingga sang ayah emosi. Lantas apakah sebenarnya cerita dari balita ini benar, Pak Hadi? Ini yang juga kita masih dalami karena keterangan sementara yang diberikan oleh ibu kandungnya itu masih simpang siur. Dia mengatakan tidak benar, dia video call bukan dengan laki-laki dan lain sebagainya. Ini yang masih terus kita dalami, tapi motif daripada sementara yang kita dapatkan bahwa pelaku terutama ayah tiri menampar, pertamanya memukul daripada korban bayi ini, balita ini, kemudian dia membantingnya sebanyak kurang lebih 2 kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi ini yang masih terus kita gali. Baik, ada paman korban juga yang menjadi tersangka. Peran dari masing-masing tersangka ini apa, Pak Hadi? Paman korban ini yang menyiapkan kendaraan. Jadi si paman korban ini menyiapkan kendaraan, menyewa kendaraan, kemudian mengantarnya untuk membuang jasad balita ini di Jalan Lintas Sipirok, Tapanuli Utara. Baik, adakah kemungkinan untuk pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka khususnya ibu korban, Pak Hadi? Sejauh ini penyidik belum menemukan kendala terhadap ketiga tersangka. Proses penyidikan kita masih berlangsung. Kemudian ketiga pelaku juga sudah dicek urin dan lain segala macamnya negatif dan semuanya masih berproses. Hukuman kepada 3 pelaku apa, Pak? Terkait dengan penerapan pasal, mereka dikenakan tindak pidana perlindungan anak. Untuk hukuman penjaranya? Halo? Baik, untuk hukuman penjaranya pasal apa yang dikenakan, Pak? Terkait dengan perlindungan anak. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak.